Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang 10 konsep esensial geografi. Nah, sebelum kita mempelajarinya, biasanya kalau kita mau belajar kan kita selalu tanya ya, apa sih pentingnya kita belajar materi tersebut atau apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari belajar materi tersebut. Nah, sebenarnya 10 konsep esensial geografi ini bisa kita gunakan untuk menguraikan, menjelaskan, maupun menganalisis fenomena geosfer di sekitar kita. Nah, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan fenomena geosfer? Fenomena artinya adalah gejala atau peristiwa. Geosfer artinya adalah lapisan bumi. Sehingga fenomena geosfer adalah semua gejala atau semua peristiwa yang terjadi di lapisan bumi. Contohnya apa aja? Contohnya misalkan tsunami, longsor, badai, tornado, global warming, kebakaran hutan, illegal logging, illegal fishing, dan masih banyak yang lainnya, termasuk contohnya wabah penyakit ya. Nah, karena fenomena ini terjadi di sekitar kita, otomatis setiap hari sebenarnya kita itu sudah menggunakan konsep esensial geografi. Cuman mungkin kita belum tahu namanya saja. Nah, maka dari itu marilah kita belajar tentang 10 konsep geografi. Nah, 10 konsep geografi ini ada apa aja sih? Yang pertama ada konsep letak atau lokasi. Yang kedua ada konsep jarak. Yang ketiga konsep aksesibilitas. 4 konsep pola. 5 konsep morfologi. 6 aglomerasi. 7 nilai kegunaan. 8 interaksi interdependensi. 9 diferensiasi areal. Dan yang terakhir 10 keterkaitan ruang. Kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada lokasi absolut, selanjutnya ada lokasi relatif. Nah, untuk lokasi absolut itu disebut juga lokasi mutlak, artinya lokasi yang pasti. Kenapa bisa pasti? Karena lokasi ini berdasarkan garis astronomis atau garis lintang dan garis bujur. Seperti apakah contohnya? Nah, ini contohnya ya, ketika saya mencari lokasi absolut dari pendopo di alun-alun Ponorogo, ternyata ketemu nih setelah pakai aplikasi. Ternyata letak lintangnya adalah 7,67116 derajat lintang selatan. Sedangkan bujurnya adalah 111,462251 derajat bujur timur. Kalau kalian lihat dari tulisan saya ini, ada yang berbeda sedikit dengan apa yang ditulis di aplikasi. Jadi di sini ada latitude ya. Latitude itu adalah nama lain dari lintang. Di sini adalah min, sedangkan di sini adalah positif. Nah, min di sini ini menunjukkan bahwa lokasinya ada di lintang selatan. Nanti kalau latitude-nya positif, berarti latitude-nya ada di lintang utara. Sedangkan longitude-nya itu kan positif ya, tetap positif di sini. Nah, artinya positif ini menunjukkan lokasinya berada di bujur timur. Nanti kalau negatif itu menunjukkan kebalikannya, jadi ada di bujur barat. Nah, ini contoh yang kedua, adalah letak dari Gunung Krakatau secara absolut, yaitu ada di 6 derajat, 6 menit, 7,2 detik, lintang selatan, dan 105 derajat, 25 menit, 22,8 detik, bujur timur. Nah, selanjutnya, contohnya adalah letak absolut dari negara kita sendiri, yaitu di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, untuk lokasi relatif, apa yang dimaksud lokasi relatif adalah lokasi suatu objek berdasarkan daerah sekitarnya. Jadi kita tuh melihat posisi suatu daerah, tapi dilihat dari daerah lain yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti apa? Ini contohnya ya, jadi ini ada contoh tentang peta beberapa kota di Indonesia. Jika saya ada di Surabaya, sedangkan saya punya teman di Jakarta, Banjarmasin, Bima, dan Malang. Nah, kata teman saya ada di Jakarta akan bilang bahwa Surabaya itu ada di sebelah timurnya dia. Teman saya yang ada di Banjarmasin mengatakan bahwa Surabaya ada di sebelah selatannya. Teman saya yang ada di Malang mengatakan bahwa Surabaya ada di utaranya. Sedangkan teman saya yang ada di Bima mengatakan bahwa Surabaya ada di sebelah baratnya. Nah,
Lokasinya sama, yaitu Surabaya, satu tempat, satu lokasi. Tapi cara menyatakan lokasinya bisa bermacam-macam, tergantung siapa yang menilainya, tergantung di mana posisi penilainya. Nah, contoh yang kedua adalah saya punya dana beberapa rumah dan bangunan ya. Misalkan saya mau mengatakan lokasi relatif dari masjid. Nah, saya bisa bilang lokasi relatif dari masjid ini ada di depan lapangan atau ada di seberang jalan dari SD Brilian Jaya. Atau misalkan lagi saya mau menyatakan lokasi relatif dari rumah Budi. Saya bisa bilang rumah Budi itu ada di sebelah baratnya rumah Andi, sebelah timurnya kantor polisi, atau sebelah utaranya rumah Ahmad. Nah, contoh lagi adalah Indonesia terletak antara benua Asia dengan benua Australia dan antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Contoh lagi misalkan, oh ternyata negara Jepang itu terletak di Asia Timur. Atau bisa juga dinyatakan nih, oh Jepang itu terletaknya di benua Asia. Atau Jepang itu terletaknya di tepi Samudra Pasifik. Nah, ini namanya adalah lokasi relatif. Jadi satu lokasi tapi menyatakannya bisa dengan berbagai cara. Nah, selanjutnya konsep yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada jarak absolut. Nah, yang kedua ada jarak relatif. Jarak absolut adalah panjang lintasan dari dua lokasi yang dinyatakan dengan satuan jarak atau panjang. Misalkan kilometer, hektometer, meter, mil, dan yang lain-lain. Nah, sedangkan jarak relatif itu dinyatakan dalam satuan waktu, jauh, dekat, atau biaya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa ada perbedaan mencolok dari jarak absolut dan jarak relatif. Kalau jarak absolut itu jarak yang pasti karena dia berdasarkan satuan panjang atau jarak. Sedangkan jarak relatif itu waktunya bisa atau jaraknya bisa berubah-ubah tergantung siapa yang menempuhnya dan dengan apa kita menempuhnya. Misalkan waktu, kalau kita ke suatu tempat, misalkan dengan mobil, pasti akan lebih cepat daripada kita jalan kaki misalkan. Atau dengan pesawat akan lebih cepat daripada kita naik motor. Nah, sedangkan jauh, dekat itu juga relatif. Misal ada orang yang jalan kaki 15 menit itu dianggapnya jauh, tapi ada orang yang jalan kaki 15 menit dianggapnya dekat. Nah, jarak relatif juga bisa dinyatakan dengan satuan biaya. Ini juga bisa berubah-ubah. Misalkan biaya naik pesawat dari Surabaya ke Makassar tahun ini itu bisa berbeda dengan 3 tahun berikutnya. Atau sama-sama pergi ke Makassar dari Surabaya. Yang satu naik pesawat, yang satu naik kapal. Ini biayanya sudah berbeda. Nah, contoh realnya seperti ini ya. Jadi misal, antara Surabaya dengan Jakarta itu terpaut jarak 781 km. Nah, jarak ini 781 km ini adalah jarak absolut. Nah, sedangkan waktu di sini 9 jam 27 menit ini adalah jarak relatif yang ditempuh menggunakan mobil. Kenapa relatif? Karena jika kita menggunakan angkutan lain, misalkan menggunakan pesawat, itu ternyata waktu tempuhnya lebih singkat, yaitu 1 jam 20 menit. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Surabaya dengan Jakarta itu bisa dikatakan dekat jika kita naik pesawat, atau bisa dikatakan jauh jika kita menggunakan mobil. Gitu ya. Nah, selanjutnya konsep yang ketiga adalah konsep aksesibilitas. Aksesibilitas adalah mudah tidaknya suatu lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya. Nah, aksesibilitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor jarak. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan di Pulau Jawa ini saya ambil 4 kota. Ada kota A, B, C, dan D. Nah, dari 4 kota ini misalkan saya ambil sampel kota B ke kota C. Ternyata jaraknya lebih dekat daripada kota C ke kota D. Sehingga aksesibilitas kota B ke kota C itu jauh lebih baik daripada aksesibilitas kota C ke kota D. Ini jika dilihat dari kondisi jaraknya ya. Nah, contoh yang kedua adalah berdasarkan kondisi medan. Nah, contoh yang atas adalah kondisi jalan raya di daerah pegunungan. Kondisinya sangat terjal dan banyak belokan atau tikungan. Nah, sedangkan gambar yang bawah adalah jalan raya yang sangat lurus dan terletak di dataran rendah. Nah, dari kondisi ini bisa kita simpulkan atau bisa kita nilai bahwa aksesibilitas jalan di daerah pegunungan itu jauh lebih rendah daripada aksesibilitas di daerah perkotaan.
perkotaan. Ini contohnya. Terus yang ketiga adalah faktor kondisi sarana dan prasarana transportasi. Contohnya seperti ini ya. Nah, jika kondisi jalannya seperti ini bisa dikatakan bahwa aksesibilitasnya rendah. Berbeda nanti jika jalannya sudah mulus, sudah diaspal dan lebar, maka aksesibilitasnya akan menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya, aksesibilitas juga dipengaruhi oleh kondisi sosial. Contohnya seperti ini ya. Jadi, ini adalah suku Baduy Dalam. Jadi setiap 3 bulan dalam 1 tahun mereka punya adat istiadat di mana mereka melakukan puasa. Selama adat istiadat ini berlangsung, orang luar atau pelancong itu tidak boleh memasuki areal wilayah suku Baduy Dalam. Nah, ini merupakan contoh dari adat istiadat itu bisa menyebabkan aksesibilitas yang rendah ke suatu wilayah. Walaupun mungkin ini tidak berlangsung secara permanen ya. Nah, selanjutnya bencana alam itu juga bisa mempengaruhi aksesibilitas. Contohnya seperti ini. Jalan raya putus disebabkan banjir ataupun tanah longsor, itu bisa menyebabkan aksesibilitas antar dua wilayah menjadi terputus. Nah, itu contoh dari aksesibilitas. Intinya kita itu menyimpulkan suatu wilayah itu mudah dijangkau atau sulit untuk dijangkau. Nah, konsep selanjutnya adalah konsep pola. Pola merupakan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena geosfer. Nah, pola ini ada dua ya, ada yang bersifat alami dan ada yang bersifat sosial. Nah, pola yang bersifat alami contohnya adalah pola aliran sungai. Nah, di peta ini ada pola aliran sungai Musi ya, bahwa pola aliran sungainya adalah dendritrik. Nah, selain dendritrik, ada nggak pola aliran sungai yang lain? Ada, jadi misalkan rektangular, trellis, anular, radial, sentripetal, radial sentrifugal, paralel, dan yang lain-lain. Untuk pola aliran sungai, nanti lebih khususnya akan kita bahas di semester 2 bab hidrosfer. Nah, selanjutnya adalah pola yang bersifat sosial. Ini contohnya ya, jadi pepohonan yang memang sengaja ditanam di sepanjang jalur kanan dan kiri jalan raya, itu kalau dilihat dari atas, maka polanya akan memanjang secara teratur. Nah, contoh yang kedua adalah pemukiman. Nah, pemukiman di gambar ini bentuknya atau polanya adalah mengelompok atau menggerombol. Nah, pola pemukiman sendiri ada banyak ya, ada memanjang. Contohnya seperti ini, jadi memanjang di sepanjang kanan kiri jalan raya. Ada juga misalkan pola pemukiman yang memanjang di sepanjang kanan dan kiri aliran sungai, atau di sepanjang kanan kiri rel kereta, atau di sepanjang garis pantai. Nah, untuk bab pola nanti lebih khususnya akan kita bahas di kelas 12 itu tentang pola pemukiman desa, seperti itu. Konsep selanjutnya adalah konsep morfologi. Morfologi adalah bentuk muka bumi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bentuk muka bumi itu ada dua ya. Ada bentuk muka bumi di daratan dan ada bentuk muka bumi di bawah perairan. Ini saya ambil contoh bentuk muka bumi di daratan aja ya. Misalkan ada dataran tinggi, jurang, ngarai, lembah, sungai, danau, dataran rendah, pegunungan, dan bukit. Nah, contoh pengaplikasiannya seperti apa? Misal, saya diberikan sebuah peta Pulau Bali. Saya diminta untuk mendeskripsikan bentuk muka bumi atau morfologi Pulau Bali. Nah, dari peta ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata Pulau Bali itu dari tengah sini ke pinggir. Nah, ke pinggir itu bentuk muka buminya ketinggiannya semakin menurun. Jadi di tengah itu ada daerah gunung dan pegunungan, semakin ke pinggir itu ada daerah dataran tinggi, semakin ke pinggir lagi mendekati laut itu berubah menjadi dataran rendah. Nah, ini contoh dari bentuk muka bumi Pulau Bali. Nah, bisa juga misalkan saya diminta untuk mendeskripsikan bentuk muka bumi atau morfologi dari Singapura. Dari peta ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata Singapura itu tidak memiliki gunung dan pegunungan. Titik tertingginya saja hanya berupa bukit, yaitu Bukit Timah. Itu contoh dari konsep morfologi. Nah, konsep selanjutnya adalah konsep aglomerasi. Aglomerasi adalah pengelompokan atau pemusatan berbagai fenomena di permukaan bumi di satu tempat yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya, munculnya atau dibentuknya kawasan industri. Karena pabrik-pabrik ini dibangun atau dikelompokkan atau dikumpulkan di satu kawasan yang sama. Nah, contoh lagi
terbentuknya kawasan Kampung Pecinan. Kenapa disebut Kampung Pecinan? Karena etnis Tionghoa berkumpul jadi satu di situ. Nah, bertahan dengan adat istiadatnya, misalkan bentuk rumahnya, jajanan tradisionalnya, dan seterusnya, sehingga adanya kesamaan dalam satu wilayah ini menyebabkan terbentuknya Kampung Pecinan. Ini contoh dari konsep aglomerasi. Nah, selanjutnya adalah Kampung Inggris. Kenapa disebut Kampung Inggris? Karena lembaga bimbingan bahasa Inggris beraglomerasi atau mengumpul pada satu kawasan tersebut. Nah, contoh lain ada banyak ya, misalkan terbentuknya perumahan, itu juga termasuk peristiwa aglomerasi, atau terbentuknya kampung Melayu karena etnis Melayu ngumpul di satu kawasan yang sama membentuk sebuah kampung. Nah, contoh lagi adalah slum area atau kawasan pemukiman kumuh. Contohnya seperti itu. Nah, konsep yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan itu artinya suatu objek geografi akan mempunyai kegunaan yang berbeda bagi setiap orang atau kelompok tertentu. Nah, intinya satu objek geografi itu bisa punya manfaat lebih dari satu, tergantung siapa yang memanfaatkannya, kapan dimanfaatkan, dan di mana dimanfaatkannya. Saya kasih contoh ini ya. Jadi, kalau kita bicara sinar matahari, itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Di lain sisi, sinar matahari itu bisa digunakan untuk petani tambak untuk membuat garam. Nah, bicara tentang air laut, selain untuk garam, itu juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, ini contoh dari konsep nilai kegunaan. Yang kedelapan adalah konsep interaksi interdependensi. Nah, interaksi interdependensi itu terdiri dari dua kata, yaitu interaksi artinya hubungan, interdependensi adalah saling ketergantungan. Sehingga interaksi interdependensi bisa diartikan kita menganalisis hubungan saling ketergantungan antar wilayah. Nah, untuk mempermudahnya, biasanya interaksi interdependensi ini punya 4 ciri. Yang pertama, ada arus barang dan jasa antar wilayah, ada arus jasa, ada arus manusia, dan ada arus informasi antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya adalah kegiatan ekspor-impor. Misal, ekspor-impor barang dari negara maju ke negara berkembang. Misal, Indonesia mengimpor barang elektronik dari Jepang, berarti ada ketergantungan Indonesia dengan Jepang. Nah, selanjutnya, contohnya adalah pertukaran dosen dan tenaga ahli. Misal, Indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri, sehingga di sini ada pertukaran jasa antar wilayah, yaitu antar Indonesia dengan luar negeri. Nah, contoh lagi adalah adanya arus mudik tiap lebaran. Misalnya nih, setiap menjelang lebaran itu para pendatang di Surabaya pulang ke kampung halamannya, misalkan ke Ponorogo. Nah, ini menunjukkan adanya arus manusia antar wilayah. Selanjutnya adalah persebaran informasi, contohnya dari desa ke kota. Nah, ini menunjukkan adanya interaksi antar wilayah dari segi informasinya. Nah, konsep yang selanjutnya adalah konsep diferensiasi areal. Jadi dari dua kata ya, atau berasal dari dua kata. Yang pertama adalah diferensiasi atau perbedaan atau berbeda, sedangkan areal adalah wilayah. Sehingga diferensiasi areal bisa disimpulkan kita menganalisis perbedaan karakteristik dua wilayah atau lebih. Nah, kenapa perlu dianalisis? Karena pada dasarnya setiap wilayah itu punya karakteristik khusus atau ciri khusus yang bisa dibedakan dengan wilayah lainnya. Nah, saya kasih contoh dua gambar ya di sini. Di sebelah kiri ada gurun, di sebelah kanan ada hutan hujan tropis. Dari dua gambar ini kita bisa membandingkan karakteristik dua wilayah ini. Misal kalau daerah gurun itu floranya sangat sedikit dan daerahnya sangat gersang. Sedangkan di hutan hujan tropis itu sangat basah dengan flora yang sangat banyak dan juga lembab ya, ditandai dengan lumutnya sangat banyak. Nah, contoh diferensiasi areal yang lain adalah misal Indonesia itu masih menjadi negara berkembang, sedangkan Singapura itu sudah menjadi negara maju. Nah, contoh lain lagi misalkan Indonesia adalah negara kepulauan, sedangkan misalkan Palestina itu bukan negara kepulauan, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 10 adalah konsep yang terakhir, yaitu keterkaitan ruang.
Nah, keterkaitan ruang ini adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain, baik fisik maupun sosial. Jadi konsep ini intinya kita itu mengaitkan fenomena geosfer dengan kondisi fisik atau sosial tempat di mana fenomena geosfer itu terjadi. Contohnya seperti ini. Di sini adalah longsor ya. Misalkan ditanyakan apa sih yang menyebabkan longsor? Nah, ini bisa dua kemungkinan nih. Bisa kondisi fisik alam tempat longsor itu terjadi atau aktivitas penduduk sekitar di tempat longsor tersebut. Misal, kalau berdasarkan kondisi alamnya bisa jadi longsor ini dipicu oleh kemiringan lereng yang tinggi dan curah hujan yang deras. Nah, dari aktivitas penduduk sekitar, kalau digambar, mungkin kita bisa simpulkan ternyata kondisi lereng miring yang seharusnya dijadikan kawasan konservasi misalkan, itu digunakan sebagai daerah pemukiman. Penyebab lain misalkan daerah lereng yang miring ini dijadikan kawasan budidaya. Nah, ini kita sedang menganalisis hubungan longsor dengan kondisi fisik dan sosial di wilayah itu, sehingga ini menunjukkan adanya keterkaitan ruang. Nah, contoh lain dari keterkaitan ruang adalah hubungan mata pencaharian dengan kondisi fisik di wilayah tersebut. Misal, kenapa seorang nelayan itu banyak terdapat di pantai? Ya, karena memang lokasinya dekat dengan laut, jadi ada keterkaitan ruang. Seperti itu ya. Nah, contoh lagi misalkan, kenapa Indonesia itu memiliki curah hujan yang tinggi? Oh, ternyata karena Indonesia itu beriklim tropis. Ini juga contoh keterkaitan ruang. Contoh lagi misalkan, kenapa terjadi gempa tektonik? Itu karena adanya tumbukan lempeng. Contoh lainnya adalah misalkan Indonesia bagian barat itu jenis faunanya adalah fauna asiatis. Kenapa faunanya asiatis? Karena Indonesia bagian barat dulu sebelum berakhirnya zaman es itu daratannya bersatu dengan benua Asia. Karena daratannya bersatu otomatis faunanya dari Asia ke Indonesia bagian barat itu bebas bermigrasi sehingga jenis faunanya sama. Ini adalah contoh dari konsep yang terakhir. Nah, sekian dulu pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.